Hai, perkenalkan saya Siti Ismir Azizah dari S1 Pendidikan Ekonomi 2018 Offering EE. Di sini saya akan mempraktekkan 8 keterampilan dalam pembelajaran. Seperti apa? Kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mohon dirapikan tempat duduknya dan mejanya. Kemudian kalau ada sampah-sampah itu di sekitar kalian dan di kolong meja, mohon dibersihkan dan dibuang ke tempat sampah. Untuk seragamnya yang belum rapi mohon dirapikan ya. Itu Budi, bajunya dimasukkan. Ya, Bu, sebentar. Izin kamar mandi ya. Baik, silakan. Nah, ada yang tidak masuk ya hari ini? Ada, Bu, ada. Ini ada suratnya Kalista. Oh, Kalista sakit. Hanya Kalista saja yang tidak masuk hari ini? Iya, Bu. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, syukurlah kalian semua baik-baik saja. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Nah, apakah kalian sudah siap menerima materi pelajaran dari Ibu hari ini? Belum, Bu, belum. Kenapa? Alasannya kenapa? Ya ngantuk, lapar, haus, kan udah jam segini, Bu. Nah, Ibu memaklumi kenapa alasan kalian malas, ngantuk, dan tidak siap menerima pembelajaran kali ini. Karena kalian pasti sangat capek sekali mulai dari pagi sampai sekarang ini. Maka dari itu Ibu sudah menyiapkan solusi. Solusi apa, Bu? Ibu telah menyiapkan ice breaking. Ice breaking. Jadi Apa kalian itu? belum mengetahui ya ice breaking itu apa? Jadi Belum, Bu. tujuan ice breaking yaitu agar kalian fresh dan semangat dalam menghadapi pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Oh, kira-kira bentuknya ice breaking itu seperti apa sih, Bu? Nah, kalian penasaran kan pasti? Iya, Bu. Nah, ice breaking kali ini adalah masa lalu adalah masa sekarang. Ingat-ingat ya. Iya, Bu. Ini berapa? 2, Ini berapa? 5, Ini berapa? 5. Salah, ayo lagi. Fokus ya. Masa lalu adalah. Masa sekarang. Nah, fokus dengan clue-nya ya. Siap. Ini berapa? 2, 4. Salah, fokus dengan clue-nya ya. Iya, Bu. Masa lalu adalah masa sekarang. Ini berapa? 2, Nah, lagi. 3, 5, 2, 5, 3. Nah, sudah mulai ngerti kan ya? Iya, Bu. Sudah mulai pemanasannya sudah mulai lumayan lah ya. Ya. Lanjut kita ke ice breaking yang berikutnya. Loh, ada lagi. Ada dong, tunggu ya. Ibu siapkan terlebih dahulu. Nah, kita ikuti gerakan kali ini ya. Oke. Mari kita lakukan bersama-sama ya. Siap.
Tahu kan lagu 1+1? Tahu kan? Cuma kita tambah gerakan. Mau tahu nggak gerakannya gimana? Ini gerakannya. 1+1 sama dengan 2. 2+2 sama dengan 4. 4+4 sama dengan 8. 8+8 sama dengan 16. Nah, bagaimana speakingnya tadi? Sangat seru sekali, bukan? Seru, Bu. Nah, kalian pasti sudah semangat kan sekarang? Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional, menjelaskan manfaat perdagangan internasional, menyebutkan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, menjelaskan teori perdagangan internasional, kemudian menjelaskan kebijakan perdagangan internasional, menjelaskan tujuan kebijakan perdagangan internasional, menjelaskan alat pembayaran, dan yang terakhir yaitu memahami usul neraca perdagangan. Berikut adalah peta konsepnya. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan gambar pada kalian. Di sini, ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Izin menjawab ya, Bu ya. Baik, silakan. Itu sepertinya kegiatan ekspor mungkin. Nah, ada yang ingin menjawab lagi? Intan? Sebentar, Bu. Mungkin impor. Nah, jadi gambar di sini adalah gambar kegiatan ekspor dan impor. Gambar ini sangat berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang perdagangan internasional. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu perdagangan internasional, di sini Ibu akan meminta kalian menyebutkan satu kata yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Satu anak cukup satu kata saja. Ayo, yang pertama, Budi. Subsidi. Kemudian sebelahnya Intan. Impor. Kemudian selanjutnya Risa. Devisa. Kemudian selanjutnya David. Pajak. Kemudian belakangnya David ada Rio. Apa ya? Oh iya, Bu, ekspor. Nah, seperti yang tadi ya. 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 Kemudian sebelahnya Rio ada siapa itu? Oh, Dewangga. Ayo Dewangga. Pasar. Boleh. Nah, kata-kata yang kalian sebutkan tadi itu sangat benar sekali. Jadi, kata-kata yang kalian sebutkan tadi sangat berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kedua negara yang diwujudkan dengan pertukaran barang atau jasa. Di sini ada yang belum paham mengenai definisi perdagangan internasional. Jadi, sekali lagi ya, perdagangan internasional yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dua negara dengan diwujudkan pertukaran barang dan jasa. Dengan penjelasan Ibu tadi, apakah kalian sudah paham? Baik, bagus sekali.
Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah memperoleh devisa. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Dan yang kelima, mempercepat alih teknologi. Baik, sekarang Ibu bertanya kepada kalian, apa manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti yang bisa menjawab akan Ibu kasih reward, yaitu berupa poin. Saya, Bu. Nah, baik, kamu. Dengan adanya perdagangan internasional membuat negara kita bisa membeli berbagai macam kebutuhan yang tidak ada di negara kita. Nah, bagus sekali. Kemudian siapa lagi? Ayo Anissa. Nah, bagus. Tepat sekali jawaban dari Anissa. Jadi, Ibu simpulkan ya, manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama ada memperoleh devisa, yang kedua memperluas kesempatan kerja, yang ketiga menstabilkan harga-harga, yang keempat meningkatkan kualitas konsumsi, dan yang terakhir adalah mempercepat alih teknologi. Selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Perbedaan iklim, kesuburan tanah, dan kekayaan alam yang dimiliki oleh masing-masing negara mengakibatkan terjadi perbedaan hasil produksi. Misalnya Indonesia memiliki kelebihan dalam produksi kayu olahan hutan tropis, sedangkan negara Jepang yang kekurangan kayu. Maka terjadi kerjasama bilateral antara negara Indonesia dengan Jepang di bidang perdagangan. Yang kedua ada selera. Yang ketiga ada penghematan biaya produksi atau efisiensi. Dan yang keempat ada perbedaan teknologi. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi terutama antara negara berkembang dan negara maju. Di Jepang, teknologinya sudah cukup maju sehingga mampu memproduksi mobil, motor, dan barang-barang elektronik lainnya. Sementara itu, di Indonesia, sebagai negara berkembang, belum mampu untuk membuat barang-barang tersebut. Sehingga, Indonesia mengimpor barang tersebut dari Jepang. Kemudian ada faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Keamanan suatu negara merupakan faktor penting dalam perdagangan internasional. Jika suatu negara tidak aman, misalnya dalam kondisi peperangan atau konflik, maka akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, ada kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Ada kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara, kadang dapat merupakan hambatan bagi kelancaran perdagangan internasional. Misalnya pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang terlalu tinggi, dan atau perjanjian yang berbelit-belit. Yang ketiga ada tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Hal ini membuat para pedagang internasional enggan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Ayo, kalian berdua itu rame saja ya. Tolong diperhatikan ya ketika Ibu menjelaskan, jangan rame saja.
Baik, Ibu lanjutkan ya. Teori perdagangan internasional. Di sini ada 2 teori. Yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak atau Absolute Advantage Theory. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith yang sering disebut sebagai teori murni perdagangan. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi produk pada barang-barang yang secara mutlak mempunyai keunggulan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang yang apabila diproduksi sendiri tidak efisien atau kurang menguntungkan, sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Jadi, keuntungan mutlak terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkan, dengan biaya produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan produksi di negara lain. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Jika suatu negara memiliki keunggulan pada semua produk yang dihasilkan, maka negara tersebut harus mengambil keputusan tentang barang apa yang dapat memberikan keuntungan komparatif, dengan cara memilih barang yang mempunyai biaya komparatif terkecil. Menurut David Ricardo, keunggulan komparatif adalah keunggulan yang diperoleh suatu negara karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan negara lain. Dengan demikian, negara harus berkonsentrasi pada produk dengan keunggulan komparatif paling tinggi atau produk dengan kerugian komparatif paling rendah. Adapun sebaliknya, mengimpor produk dengan keunggulan komparatif paling rendah atau produk dengan kerugian komparatif paling tinggi. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor ada 4. Yang pertama, kuota. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang yang diperdagangkan. Ada 3 macam kuota, yaitu kuota impor, kuota produksi, dan kuota ekspor. Kuota impor adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diimpor. Selanjutnya yaitu tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Dengan pengenaan bea masuk yang besar, mempunyai maksud memproteksi industri dalam negeri sehingga meningkatkan pendapatan negara dan juga membatasi permintaan konsumen terhadap produk impor dan mendorong konsumen untuk menggunakan produk domestik. Yang ketiga ada subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemerintah yang diberikan untuk menurunkan biaya produksi barang domestik, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Yang keempat ada larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik, dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Kemudian ada kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yang pertama ada diskriminasi harga. Yang kedua ada pemberian premi atau subsidi. Tujuan dari subsidi ekspor adalah untuk mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat menawarkan harga yang lebih rendah. Namun, tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus ke arah perang subsidi. Yang ketiga ada dumping. Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih rendah
dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping ini dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Yang keempat ada politik dagang bebas, dan yang terakhir ada larangan ekspor. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dari kebijakan perdagangan internasional yang pertama ada melindungi kepentingan ekonomi nasional dari berbagai kemungkinan pengaruh buruk dari negara lain. Yang kedua, melindungi kepentingan industri di dalam negeri dari berbagai kemungkinan persaingan yang tidak sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, melindungi lapangan kerja agar bisa tetap tersedia. Yang keempat, menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca pembayaran internasional. Selanjutnya, mampu mendorong laju ekspor, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, dan menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs. Nah, Ibu di sini akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk pembagian kelompok, kalian bagi sendiri atau Ibu yang membagikan? Ibu saja yang membagikan, nggak apa-apa. Nah, baik. Berikut Ibu tampilkan untuk pembagian kelompoknya. Nah, jadi untuk pembagian kelompok sudah jelas ya? Sudah, Bu. Sekarang kalian berkumpul ke dalam kelompok masing-masing. Catat ya tugasnya, yaitu silahkan kalian mencari bahan dari media cetak maupun dari internet mengenai tentang kebijakan perdagangan internasional dari negara-negara yang lainnya. Untuk kelompok 1, kebijakan yang dilakukan dari negara Malaysia. Kemudian untuk kelompok 2, kebijakan dari negara Amerika. Dan yang terakhir kelompok 3 dari negara Singapura. Kemudian diskusikan bersama teman-teman kelompok tujuan negara tersebut melakukan kebijakan perdagangan internasional yang kalian sebutkan tadi. Apakah sudah jelas tugas dari Ibu? Sudah, Bu. Baik, Ibu ulangi sekali lagi ya, agar kalian tidak salah menafsirkan tugasnya. Jadi, nanti Ibu kasih waktu diskusi bersama teman-teman kelompok selama kurang lebih 20 menit. Nah, tugasnya yaitu mencari kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah negara. Yang pertama tadi kelompok 1 negara apa? Malaysia. Jadi kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan negara Malaysia itu apa saja? Kemudian alasan mereka memakai kebijakan tersebut itu apa dan bagaimana? Itu kalian diskusikan. Kemudian juga begitu untuk kelompok 2. Kelompok 2 yaitu kebijakan mengenai negara Malaysia. Dan yang kelompok ketiga Singapura. Ibu beri waktu 20 menit. Untuk tugasnya ditulis dalam bentuk ditulis dalam bentuk laporan juga boleh, dalam bentuk tulisan biasa juga boleh. Nanti intinya tugas tersebut dikumpulkan kepada Ibu dan kita diskusikan secara bersama-sama, dipresentasikan. Baik, begitu penjelasan dari Ibu. Bagaimana? Apakah ada kendala dari masing-masing kelompok? Tidak, Bu. Lancar kok. Baik.
Eh, sudah selesai ya, waktunya sudah berjalan 20 menit. Sekarang kita diskusikan bersama-sama. Dari yang pertama yaitu kelompok 1. Nah, tepat sekali. Kemudian selanjutnya dari masing-masing kelompok nah, tepat sekali. Kemudian dari kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada pertanyaan atau sanggahan untuk penampilan kelompok 1 tadi? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Nah, bagus sekali. Dari kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada pertanyaan atau memberi tambahan? Dari kelompok 2 yang membahas tentang negara. Dari kelompok 2 yang membahas tentang negara Malaysia. Terima kasih tambahannya dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Nah, bagus sekali. Nah, kemudian sekarang Ibu akan melanjutkan. Nah, dari hasil diskusi kelompok tersebut, kita mengetahui bahwa perdagangan internasional yang dilakukan setiap negara itu berbeda. Pada negara A dan negara B dan negara C, seperti yang telah disebutkan tadi, dan negara kita sendiri itu sangat berbeda sekali. Bahwa perbedaan tersebut didorong oleh berbedanya sumber daya alam, berbedanya selera, berbedanya tingkat teknologi yang dilakukan di negara tersebut, dan setiap negara itu kondisi geografisnya itu juga berbeda. Jadi itu mempengaruhi mereka untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, untuk diskusi hari ini, apakah masih ada tambahan atau pertanyaan lagi dari kalian semua? Tidak, Bu. Cukup. Baik, kalau sudah cukup, Ibu tutup diskusi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Jawaban kalian sangat bagus dan baik. Terima kasih. Ibu tutup diskusi kali ini. Sekaligus Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Dari awal hingga akhir ini kita sudah mempelajari tentang perdagangan internasional. Pada materi hari ini kita sudah dapat mempelajari tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Yaitu hubungan antara kegiatan ekonomi antar suatu negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dengan wujudnya itu ada pertukaran barang, pertukaran jasa. Kemudian perdagangan internasional memberikan manfaat sebagai sumber devisa, menjaga stabilitas harga, memperluas lapangan pekerjaan, dan mendorong transfer teknologi dan memperluas konsumsi. Nah,
Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kali ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu sampaikan. Maaf apabila ada perkataan Ibu yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Itu tadi adalah video 8 keterampilan dalam pembelajaran. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Baik, bagus sekali. Baik, bagus sekali.